Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Okta Aliandra, NIM 19111030101020. Di sini saya akan membahas tentang data regresi. Yang pertama, kita mencari nilai X pangkat 2 sama dengan nilai XI dipangkatkan dengan 2. Terus ditarik ke bawah. Kemudian dicari Y kuadrat sama dengan Y-nya dipangkatkan juga dengan 2. Terus ditarik juga ke bawah, di-drag ke bawah. Terus kemudian dicari nilai XY sama dengan nilai XI dikali dengan YI, nilai YI. Terus kemudian ditarik lagi ke bawah. Kemudian dicari nilai total sama dengan sum buka kurung di blok dari XI atas nilai yang pertama sampai ke bawah juga, nilai 8 ke 8. Terus tinggal ditarik aja tuh ke samping sampai nilai XY, sigma XY-nya. Kemudian untuk banyaknya data, kita di sini ada menggunakan 8 data. Terus kemudian dicari dengan konstanta dari nilai B sama dengan buka kurung nilai N dikali dengan nilai XY. Kemudian dikurang buka kurung nilai XI dikali dengan XI dikali dengan YI, nilai YI. Tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung nilai N-nya lagi 8 itu dikali nilai X kuadrat dikurang buka kurung nilai XI tutup kurung dikuadratkan 2. Tutup kurung, enter. Kemudian untuk nilai intercept A sama dengan YI, nilai dari YI buka kurung nilai dari YI dikurang nilai dari B dikali XI tutup kurung dibagi nilai N. Kemudian dicari nilai JKT sama dengan nilai Y kuadrat dikurang buka kurung 2 kali nilai YI ditutup kurung dipangkatkan 2 dibagi dengan nilai N tutup kurung. Terus nilai J karek sama dengan nilai B dikali buka kurung nilai XY dikurang buka kurung 2 kali nilai XI dikali dengan nilai Y tutup kurung dibagi dengan nilai N tutup kurung 2 kali, enter. Kemudian nilai jumlah kuadrat sisa JKS sama dengan nilai dari JKT dikurang dengan J karek. Ntar terus untuk mencari RX-nya sama dengan nilai dari XI dibagi dengan N. Enter. Untuk nilai RY-nya, nilai dari YI dibagi dengan N. Untuk S2X-nya sama dengan buka kurung nilai X kuadrat dikurang XI dibagi dengan nilai XI lagi. Dikali maksudnya tadi, baru dibagi dengan nilai N. Tutup kurung
per buka kurung nilai N dikurang 1, tutup kurung, enter. Kemudian nilai S2Y-nya sama dengan nilai dari Y kuadrat dikurang nilai Y dikali dengan nilai Y lagi dibagi N, tutup kurung, dibagi buka kurung nilai N dikurang 1, tutup kurung, enter. Maaf, tutup kurung, enter. Kemudian dicari derajat bebas. Derajat bebas ini udah ketentuannya 1. Terus derajat sisanya ini nilai N dikurang 2. Apaan dan totalnya bisa disumkan. Ya. Terus jumlah kuadrat ini ditarik aja dari atas. Kayak nilai JK sama dengan itu. Kemudian JKS sama dengan kemudian JKT. Kemudian kuadrat tengah, nilai dari jumlah JK dibagi DB. Terus sama dengan JKS dibagi dengan DBS. Untuk F hitungnya, KT sama dengan KT dibagi KT sisa. Terus untuk F tabelnya sama dengan fin V buka kurung. Di sini saya menggunakan titik 0,05 terus koma DB koma DB sisa. Bentar. Kemudian dicari data analisisnya, yaitu dari data regression. Oke. Terus nilai dari X, dimasukkan nilai dari Y-nya dulu. Nilai Y itu bisa diblok aja semua dari laju pertemuan sampai bawah, tapi tidak sampai total. Begitu juga dengan nilai X-nya dari atas dari bawah. Terus di output range bisa klik di mana aja untuk memunculkan datanya nanti. Ini saya klik sini, kemudian oke. Hasilnya dapat dilihat sudah sama. Kemudian dibuat kemudian buat diagram. Pertamanya itu diblok dulu semua nilainya dari pertemuan sampai laju pertemuan itu pemberian diblok semua nih. Terus kemudian ke insert, habis itu scatter, klik scatter, buka diagram pertama, grafik pertama, terus di sini saya menggunakan yang otomatis karena Word saya tidak bisa yang seperti diajarkan di dekat praktikum. Nah, saya klik yang 9, terus langsung muncul nih. Terus di sini saya ganti judulnya untuk Y. Ini kan bagian sini dia untuk nilai Y. Nilai Y di sini laju pertemuan relatif. Di sini saya ganti dengan laju pertumbuhan relatif dalam kurung persen per harinya. Terus di bagian bawah untuk nilai X-nya di sini saya buat nilai dari di X itu kan ada pemberian probiotik pada pakan. Klik sini. mg.
Terus untuk judulnya di sini saya blok aja ya biar cepat. Untuk judulnya dilihat dari judul dari praktikum kita. Sini. Terus ini ke paste. Kemudian di sini ada koefisien. Di sini yang pertama itu koefisien korelasinya, yang kedua nanti di bawahnya koefisien determinasi. Jadi di sini kita mencari koefisien korelasinya sama dengan nilai dari R dipangkatkan 2 dikali dengan 100, enter. Jadi di sini kan dapat tuh hasilnya 34. Jadi tidak R-nya itu kan berarti tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabelnya. Jadi di sini terdapat 34% nilai korelasinya. Dan terus tadi ada yang ketinggalan, F hitungnya tuh lebih kecil dari F tabel. Jadi nilai HO-nya tuh diterima HO, H1-nya ditolak. Berarti kan tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada data regresi kali ini yang kita buat. Inilah dapat nilai dia 34%. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan dari materi data regresi kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.